Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Adakah yang tidak ittaqullah? Yang masih melanggar peraturan pesantren itu berarti itu tidak ittaqullah. Ittaqullah, Pak. Cuma bukan haqqa tuqatih. Sehingga nanti yang melanggar peraturan pesantren tidak mendapatkan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wah, tidak kena ayat itu. Sehingga naudzubillah min dzalik, sampean gara-gara nglanggar peraturan pesantren meninggal dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ada yang masih melanggar peraturan pesantren? Ya siap-siap saja. Pas delok Facebook moro-moro langsung dicek, wah, meninggal dalam keadaan buka Facebook di kamar. Mengerikan. Takut ya? Takut apa enggak? Takut. Masa dilakoni terus kok. Pas hilaf ya. Pas hilaf. Ya nantilah, kalian kan mau lulus. Mau jadi ibu-ibu semua. Oke, kita lanjutkan. Ditutup laptopnya, dibuka catatannya, pulpennya. Sudah?
Oke. Ditutup laptopnya. Tutup. Aktivitas menghasilkan. Aktivitas menghasilkan. Employer, self-employer, entrepreneur, business. Oke, sudah buat seperti ini, ada yang sudah? Ada yang sudah? Belum. Nggak punya vaksin. Oke. Saya langsung ya. Saya langsung ya. Oke. Masih ingat saya? Ya. Terakhir jualan Jualan apa? kerupuk. Jualan kerupuk ya. Terakhir kita ya kerupuk ya. Iya. Tapi kan tidak pernah ya. Masih yang kerupuk benerannya. Itu yang jualan sendiri atau sudah entrepreneur belum? Iya. Sudah ya? Sudah digorengkan orang lain? Sudah Sudah ya? Oh iya. Digorengkan orang lain ya. Tutupnya kenapa? Belum. Oh belum? Belum pakai tabak. Oke, saya lanjutkan. Kenapa? Jadi sudah sampai entrepreneur ya? Entrepreneur ya? Ya. Yang mana? Yang ini. In bisnis ya. Saya masih yang in bisnis karena saya masih ikut jualan. Biasanya itu sistemnya namanya konsinyasi. Tahu konsinyasi? Konsinyasi itu kita titip barang saja, nanti lakunya berapa baru dibayar. Gitu. Itu namanya sistem konsinyasi. Jadi pembayaran itu ada yang cash, ya cash tunai, itu namanya ambil putus, ya cash tunai. Yang kedua itu konsinyasi, yang ketiga tempo. Dia tahu perbedaannya? Cash itu, mamanya saya mau jual gitu ya, sales ya, saya nyales. Sales itu bayarannya mahal loh ya, walaupun banyak yang menyepelekan. Yang namanya jualan ya, sales ya. Ya. Nabi Muhammad sales, berdagang, gitu loh, menjual, ya. Dan berdagang itu adalah apa? Sunnah Rasulullah untuk mendapatkan penghasilan. Kalau kalian mau kaya maka Usaha. berniagalah, bukan usaha, berniaga. Jualan. Oke. Cash itu umpamanya saya punya barang nih, kerupuk gitu kan. Pesan berapa? Oh, 2 bendel berarti 2 kali 10. 2 kali 10. 2 kali 10 sama dengan satunya ini kan 4.000.
4.000. 2 kali 4.000. Ya kan 500-an ya. Iya. Yang 400-an kan. Iya. F 400. 400 kali 10 kan 4.000. Kali 2 8.000. Oke, wes 8.000 set. Kita kasih barangnya, kasih uangnya, selesai. Ya, ambil putus. Ya. Atau cash. Kalau konsinyasi itu yang laku saja. Yang laku saja. Oke, 2 kali 10. Ya. Kita kasih 8.000. Ini cuma dicatat toh, tidak dibayar. Dicatat toko A. Ngambil 2 apa? Kerupuk 2 ini 8.000. Sudah. Tanggal berapa? Tanggal 1 Maret 2020 sudah. Bisa seminggu lagi kita ke situ. Lakunya berapa? Oh, ternyata lakunya cuma 10 namanya. Laku semuanya tanggal 7. Kita ke sana. Laku 10 bungkus. Berarti kan berapa? 4.000. Ini namanya retur. Retur 10 bungkus. Balikan ke kita. Bisa ditutup orang laptop ya. Yang namanya ditutup itu jelek. Atau ditaruh di lemari. Tutup aja lebih enak lah daripada taruh di lemari. Ya. Retur 10. Ya. Berarti si penjual ini hanya bayar 4.000. Terus yang kerupuk 10 bungkus kita bawa lagi yang lama. Terus kita kasih lagi yang baru. Itu loh. Yang baru. Namanya nambah lagi 2 bungkus ya sudah. Itu namanya konsinyasi. Konsinyasi. Kerupuk yang retur kemana? Kemana? Ya. Kalau sales orang lain ya dibawa ke pabriknya. Pabriknya terserah, bisa diolah lagi karena sebetulnya masih bagus atau dikasih. Kalau saya benar kasih, tak kasihkan teman-teman. Nyeret tuh. Atau tempo. Tempo itu gini. Toko B. Tempo ya, tanggal 1 Maret umpamanya 2020, dia ngambil 8.000. Seminggu lagi kita ke sana, tanggal 7 Maret 2020. Ini tetap dia bayar 8.000. Jadi tidak melihat laku berapa, namanya cash tempo. Tetap harus dibayar. Ngambil berapa bendel, 2 bendel umpamanya 8.000. Seminggu lagi saya ambil, oke. Bayarnya gimana cash tempo? Dari 8.000. Tetap dibayar 8.000. Tidak melihat entah itu masih atau enggak. Tanggal 7 kita ke sana lagi. Bawa barang lagi dan sambil bayar 8.000. Oke. Ngambil berapa lagi? Wah, ini ternyata enggak begitu laku, 1 aja ya sudah harus satu. Seminggu lagi cuma bayar 1. Itu cash tempo. Jelas? Jelas. Enak yang mana? Cash. Ya, cash. Setelah saya mengalami berbagai macam kehidupan, enak yang cash kalau bagi penjual. Iya, yang dibayar dan wes buat modal lagi. Itu loh. Yang mana cash? Iya. Terserah tokonya. Dan kalian bisa melihat toko-toko itu banyak dia pakai macam-macam sistemnya. Tapi yang bagus sebetulnya dari toko sendiri juga itu yang cash. Dari toko sendiri. Saya lihat beberapa toko-toko yang pakcik-pakcik itu yang bagus ini pengelolaannya itu yang cash. Karena di situ ada kemudahan. Iya. Kenapa?
Ya nggak usah, kalau cash itu langsung aja. Cash kita jual, karena yang dijual itu, kalau ini dari sisi penjual ya, yang dijual itu sudah barang miliknya, gitu loh. Ya, makanya nanti bagian COD itu, ya bukan COD, kalau cash on delivery oke. Yang dropship, tahu ya dropship ya, dropship. Pernah dengar ya? Ya nggak tahu kalau sama kalian mungkin belum ya, nanti ya. Nanti. Dropship itu hukumnya itu masih tanda tanya. Banyak khilafiyah di situ. Gitu. Terus MLM. Apa itu Pak? Multi level marketing. Dropship Pak. Dropship itu apa? Wah, nanti aja. Ini kalau bab khilafiyah nanti saya bahas tersendiri. Ya. Oh itu bab khilafiyah. Khilafiyah ini. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau saya ditanya, menurut Pak Alis gimana? Saya no. Kenapa no? Saya pernah melakukan semua itu. Dan itu tidak berkah. Tobat. Kapas tobat. Edisi tobat. Di sini nanti ada edisi tobat. Orang siap. Tobat. Apa sekarang Pak? Insya Allah. Siapa gimana? Kenapa? Kalau kata ibu, Bukan. Ini masalah jual beli. Muamalah ini. tapi jangan Jual muamalah. Kalau Budia kan jelas ya. Muamalah ini. Ya, pikirnya dibuka nanti ya. Pikirnya dibuka. Ini khusus kalau ngajar di UNIF itu harus begini. Mau malah. Yes, diajar kalian. Oke, saya lanjutkan ini dulu. Ini disimpan dulu. Nanti kalau saya lupa kapan-kapan Ingetin. tanya ya. Oke, konsinyasi, cash, konsinyasi sama tempo. Toko-toko yang bagus rata-rata dia cash karena secara tidak langsung dia langsung memberikan keuntungan bagi sales. Terus barang itu milik dia dan dia sedang berusaha menjual barang yang dia miliki. Kalau dia belum cash, berarti barangnya punya siapa? Punya sales kan? Gitu loh. Dia hanya menjualkan saja. Itu sih produk remah-remah, Pak. Ya semi-semi calung. Ya. Kurang berkanya. Oke. Saya sendiri nanti mungkin ada orang tuanya yang berdagang ya. Banyak ya. Banyak di masyarakat kita, apalagi yang orang tuanya petani ya, untuk mau tanam tidak punya modal, akhirnya terpaksa Kenapa Pak? Bapak ini kayak punya pengalaman tapi nggak mau karena belum saatnya, nanti saja. Hanya begitu saja. Bapak merinding dulu. Gak ada mic-nya itu. Mikir pada acara. Ya, Kenapa dan- kalau minjem? Hah? Bapak belum saatnya. Cepat. Iya, Apa yang mulai. mau? Kamu lagi. Bisa takut. Nanti dicari itu masih hilafiyah. Oh iya. Hilafiyah. Ya. Itu semuanya hilafiyah. Hilafiyah itu abu-abu. Abu-abu itu remang-remang. Gelap. Abstrak. Ya. Kalau ini sudah remang-remang abu-abu. Saya tidak menjudge apa istilahnya. Harus mengharamkan atau tidak membolehkan, tidak saya. Itu silakan. Gitu. Tapi kalau Pak Ahlis, no. Kenapa? Nah, sudah pernah semuanya itu. Tidak ada keberkahan dalam rezeki yang diambil-ambil seperti itu. Itu kan banyak yang nggak boleh ambil buah. Saya kan bilang, kalau Pak Ahlis no. Ya kalau kalian terserah. Itu kembali lagi seperti pertemuan pertama, saya sudah kasih dasar kepada kalian yang saya contohkan ketika ada jembatan ambrol di Balura. Saya sudah kasih contoh itu. Saya sudah pernah melewati itu
saya ceritakan pada kalian apa yang jadi versinya Pak Ahlis. Ya, saya tidak mau menuntun ke arah hukum-hukum seperti apa. Kalian bisa cari sendiri seperti itu. Apa namanya itu istilahnya? Ini kan hilaf Pak, ini kan ini itu. Kata kiai ini boleh Pak, kata kiai ini namanya hilafiyah pasti itu. Dan disitulah ada namanya itu perbedaan adalah rahmat. Silahkan ambil saja. Tapi kalau versi Pak Alis kan seperti itu. Gitu loh. Paham ya? Nanti akan saya kupas tuntas. Ini kan aku masih S1 kan. Kemarin cerita masih S1. Masih jualan kerupuk ini. Jualan kerupuk belum kenal bank. Iya Pak, proses itu. Proses pengenalan. Waduh. Ya udah Pak, tutup. Kalau saya disuruh memilih lebih baik saya tidak. Bukan Pak. Kalau memang saya suruh kembali lagi ke masa lalu, tapi itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Ya. Lorong waktu juga tidak ada ya. Hanya di TV saja ya. Saya penting tidak. Ya. Tapi nyatanya sudah saya lakukan. Alhamdulillah saya masih dikasih umur bisa bertobat. Dan itu yang akan saya berikan kalian semua. Terserah, monggo. Ketika nanti kalian lulus, kemudian ada step kehidupan kalian yang ternyata, oh Pak Anis ini pernah dilakukan Pak Anis ini gitu kan. Nah, disitulah kalian nanti mau saya lakukan tidak ya? Itu terserah kalian. Gitu loh. Pak Alis pernah begini, itu kan Pak Alis gak pinter deh. Aku yo pinter. Lah aku gak kira. Oke wis lanjut. Nah, mari lanjut. Bener ya Pak Alis kayaknya. Karena sebetulnya kehidupan ini berpola. Orang hidup ini ada polanya. Orang hidup ini ada polanya. Gitu loh. Ini ada titik apa namanya itu? Equilibrium ya. Titik equilibrium itu di sini. Saat pas puncaknya. Ini umur 0. Ini umur akhir. Kalau kita pakai Kanjeng Nabi jalan 3. Kita pakai sudah ada sulit olahraga. Baca Sirah Nabawiyah. Punya ini itu. Ya. Saya baca itu mulai S1 sampai sekarang belum kata. Saya tak buat bantal tidur ya. Baca di sebelah sampai sekarang belum katam ya. Niatnya kurang. Tapi novel seminggu mari. Yang terakhir Hati Sujita. Ya. Iya bagus sekali Pak. Sudah baca? Sudah. Seminggu selesai. Terus biru ya. Oke, equilibriumnya ini umur 40. 40 adalah usia kematangan seseorang. Cowok cewek itu kalau memang sudah ya mesti nutup. Jadi apa kalian umur ini itulah. Nah terusnya sampai mati. Kira-kira ngono kira-kira. Ini teorinya seperti ini. Kalau dalam kehidupan ternyata ada realita yang berbeda, ya jangan menyalahkan teorinya. Artinya teori itu boleh jadi salah ketika hal-hal lain yang tertentu. Kenapa? Karena Allah yang mempunyai kodok. Yang jelas seperti ini manusia. Mulai nggak bisa apa-apa, terus ya dijemput. Oke wes, saya lanjutkan dulu ya. Jelas ini? Pembayaran ada sistem info konsinyasi. Sing gawe iki sapa sing gawe iki? Sing gawe cash tempo iki sapa? Ilmuwan. Manungsa. Manusia. Jadi itu jenenge namanya istilahnya rekayasa. Ya, rekayasa manusia seperti itu. Aslinya yang namanya jual beli yuk. Saya jual, kamu beli, selesai, sudah. Sebetulnya jual beli hukumnya gitu
aja dari dulu itu. Tapi manusia membuat apa? Membuat macam-macam. Jadi ada cash, ada tempo, ada konsinyasi. Sekarang bayarannya juga bisa tunai, bisa GoPay, bisa apa lagi? Pakai link aja, pakai dompetku, danaku, macam-macam. Ya, tinggal pakai barcode aja. Sudah ya. Nggak usah pakai cash. Sehingga apa yang menungso. Padahal harus duit. Nanti lama-lama rupiah nggak ada nanti. Uang itu. Makanya yang punya uang itu disimpan, dimuseumkan, nanti tidak ada. Cuma barcode tok. Yang ada gambar-gambarnya itu nanti tidak ada lagi. Di luar negeri sudah tidak ada. Uang yang cash, apalagi yang kritik-kritik, semuanya digital semua. Bahkan di pinggir-pinggir jalan itu sudah pakai itu bayarnya. Jadi dompetnya ya di HP itu dompetnya, uangnya di HP. Sudah terjadi sekarang. Oke, saya lanjutkan saja. Ini saya kira sudah. Employer pernah, self employer pernah, entrepreneur yang kerupuk tadi ya. Kerupuk saya pernah ini ya, jualan kerupuk ya. Jualan kerupuk. In business. Kemudian pada saat yang mungkin setelah itu ya hampir setelah saya lumayan jaya, karena saya sudah ada waktu itu 4 sales kerupuk yang ikut menjualkan kerupuk saya. 4 sales. Nama kerupuknya apa kan? Monas Kerupuk. Itu kerajaan bisnis yang ingin saya bangun. Buaya tok aku mbiyen. Sampai saya namakan itu Monas Corporation. Monas komputer, Monas kerupuk. Terus saya buat juga Monas warung. Saya membuat warung makan. Ini warung makan itu saya sudah warung makan sudah? Saya cerita belum? Warung makan ini saya mungkin semester 6, semester 7. Ya seperti kalian ini sudah ya? Hah? Belum nikah? 6, 7, 8. Waktu itu juga saya sedang jadi guru MTS sama guru aliyah. Macam-macam lagi semua itu ya. Tak pikir-pikir ya, jadi ngapain ya? Menyerah ya, terus gak sinau ya. Ya, ini saya memutar memori saya lagi ya. Memutar memori saya sekitar antara semester 6, semester 7, semester 8. Saya jadi guru MTS MA. Itu ya. Makanya saya punya namanya Akta 4. Assalamualaikum. Tahu Akta 4 ya? Akta 4 itu ditempuh setahun. Ini khusus bagi guru, itu harus punya Akta 4 kalau dulu itu. Saya ngikuti itu di universitas waktu itu masih hidup sih. Sekarang sudah Universitas Budi Utomo Malang. Setahun punya Akta 4 saya. Untuk guru MTS MA. Terus jualan kerupuk. Terus warung makan. Selain guru saya mahasiswa
Udah, mahasiswa 1. Santri. Masih nyantri. Jadi Senin sampai Jumat saya itu di pesantren saya. Senin sampai Jumat. Kemudian Senin Jumat, Sabtu pagi saya berangkat ke ini MTSMA ini saya ngajar di Turen kurang lebih 1 jam, itu di Marang Selatan. Kalau pesantren saya di kota Malang sekitar 1 jam. Ini pesantren saya sebelumnya yang lama, jadi saya ngajar di alma mater saya sebelumnya. Sabtu ngajar jadi Pak Guru, kemudian selesai siang jadi Pak Ustadz ngajar madrasah. Malam itu saya ngajar ini ngelesi yang kelas 3 itu, yang mau ujian itu. Terus Sabtu, Ahad ngajar lagi di MA sampai siang, madrasah lagi sampai sore baru saya balik lagi ke sana. Itu saya izin, namanya izin khusus ke pesantren saya. Tiap Sabtu Minggu tidak ada di pesantren. Jadi kalau sampai khusus, namanya izin khusus. Tiap Sabtu Minggu. Ini aku contoh. Kalau saya boleh waktu izin khusus namanya. Sabtu Minggu saya tidak. Ya. Kemudian saya ceritakan warung ini. Nanti kalian identifikasi masuk yang mana. Warung itu karena ada teman yang nggak punya kerjaan. Yang ngomong ke teman saya sih, yang ngomong itu temannya dia gitu. Cahlis gitu. Cahlis. Ini ada teman saya, suami istri, nggak punya kerjaan, habis apa istilah, nggak kerja atau apa, pengen usaha, warung makan. Itu di belakangnya UIN Malang itu belakangnya ada Jalan Sunan Kalijogo, belakangnya ada tanah itu mau membuat itu warung. Oke, siap, saya modali semua, saya kerupuk lah ya. Sekarang ada Pak? Belum ada. Untuk S1 loh. Semester 6, semester 8. Tadi sudah tutup semua ya? Belum kerupuknya. Kerupuknya belum kan? Belum tutup. Masih usaha. Ini kita flashback ya. Saya ngasih pengalaman saya. Kalian nanti ambil hikmahnya. Yang bagus silahkan diikuti, sing enggak wis buat. Gitu. Sing jelas laptopnya ditutup. Nah kalau sing dibuka ndelok laptop, bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ndong elek, ya. Muga-muga bojone elek. Bisa. Bob, arepmu senyalane aku besok bojone ndong ngene ya. Gak banyak cak. Itu aja besok reuni ya. Reuni bojone ngene ya. Insya Allah doa Pak Alis itu lanjut karena banyak didolimi orang. Orang itu kan yang terdolimi itu dijabah Allah. Ya Pak Alis didolimi banyak orang. Semoga dijabah. Oke, lo diamini bro. Oke ya, sudah selesai. Akhirnya saya kasih semua peralatan masak, sebagainya, modal semua saya kasih. Alhamdulillah akhirnya sudah berjalan.
jalan. Tiap hari saya ke sana sore Pak, mau buka puasa. Saya kan puasa. Ceritanya saya puasa terus. Oh iya. Tiap hari, Pak. Puasa terus tiap hari. Jadi wes gak, mari oleh bojo aku. Oh. Oke. Ya kan laki-laki kan itu suruh menikah atau puasa. Ya. Iya. Kalau enggak enggak menikah ya puasa lah kan. Kalau belum mampu ya, belum. Kalau kalian mampu, ya laki-laki mampu, balik menikahlah, gitu. Kalau belum menikah, puasalah. Makanya setelah nikah saya enggak. Kalau kalian menemukan laki-laki seperti saya, bukan saya loh ya. Terima. Dari Isa. Oke. Jadi setiap sore saya ke sana itu sudah dibungkus nih makanan. Saya ngambil bungkusan itu buat buka saya sama setoran. Sudah begitu terus. Akhirnya tutup. Baru nih tutup nih dihubungi rekening, lama-lama nggak bisa hilang. Apa? Enggak. Memberikan pembelajaran pada saya. Bapak ada hasil. Ya hasilnya ya itu dia store gitu kan. Store itu sudah bagi hasil saya. Lumayan lah sehari itu bisa 40.000, 50.000. Lumayan berjalan mungkin hampir 6 bulan lah. Saya kurang tahu kenapa mereka hilang. Sekarang Pak. Iya, tak ketemu sampai sekarang. Diketemukan di surga. Dan membawa sepeda ontel saya. Jadi saya waktu itu ada sepeda ontel kenangan ya. Belum saya pakai sepeda motor, itu saya punya sepeda ontel. Harganya 75.000 waktu itu. Ya, dipakai sama dia untuk pulangan. Sekarang Dani ya sudah saya laskan. Kalaupun ketemu sekarang ya apa-apa. Sudah saya cak ngopi. Dan mungkin saya lupa saja itu. Mungkin kalau sekarang ketemu mungkin saya sudah lupa. Mungkin dia itu. Atau mungkin dia juga tidak ingat karena saya dulu tidak gini. Dulu kurus saya kan. Kurus. Saya dilihat itu nggak ada ya. Kurus itu saya. Gak iso. Kurus saya. Masih 40 kilo kayaknya. Kurus saya. Sekarang saya 74. Oke. Warung makan saya itu mana? Entrepreneur apa entrepreneur? Warung makan. Entrepreneur. Yang in apa yang on? In apa on? On bisnis. Yang on bisnis. Karena saya tidak terlibat dalam proses bisnis. Yang semodal aja, terus saya stop. Enak asli. Kok bisa jalan terus tuh enak. Tuh. Sekarang sampean punya uang nggak usah banyak-banyak lah, 2 juta umpamanya. Ada orang mau jualan es tebu itu. Es tebu itu paling beli alatnya paling mungkin 500.000 ya. 500 sampai 1 juta lah. Sama modelnya itu tebu terus apa ini plastik itu. Ya, mungkin 2 juta sudah selesai lah. Mereka yang jalan sampai tinggal setoran tok. Sampai sudah jadi pengusaha. On bisnis. Ya, tinggal setoran tok ya. Ditipu ya enggak apa-apa, morong juta loh.
rugi ikhlaskan. Itu saja. Kita sedang membangun itu di HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri, juga di LPNU, Lembaga Perekonomian NU. Kita sedang membangun itu, umat yang membutuhkan dengan model-model kecil seperti itu kita kasih. Gak tepuk tangan nih. Kita namanya pinjam modal. Tapi sebetulnya di belakang layar masa hilang ya wis. Karena itu juga dananya dana umat. Donatur. Syukur-syukur balik ya alhamdulillah, gak balik ya. Di setiap kota kalian ada namanya HIPSI, ada namanya LPNU. Berjuang bergerak bersama kalian. Bapak jadi apa? Saya jadi penggembira. Ya nanti saya ceritakan sesuai ini. Itu setelah edisi tobat. Setelah edisi tobat. Oke, warung makan tutup. Kemudian jualan kerupuk akhirnya tutup. Kira-kira jam kan 4 jam. Oh iya Pak. Tutup karena yang gorengan kerupuk saya siapa? Mama istri. Bukan. Ibunya temannya. Punya teman saya, akhirnya teman saya itu nikah, ya, lulus nikah, dapat orang luar Jawa, ibunya ikut. Jadi nggak ada itu. Tidak ada lagi. Saya nyari orang untuk itu nggak ada. Ya sudah, ya tutup. Semua barang dikasihkan saya, kompor, LPG, chiller itu, wajan, rotel, balikan rotel. Akhirnya saya tutup. 4 sales saya tadi, dia sudah punya langganan toko. Akhirnya buka sendiri, goreng sendiri. Ya apa-apa, alhamdulillah. Saya sempat berkunjung ke rumah mereka. Istrinya yang goreng kerupuk, dia yang jual. Charles, saya goreng sendiri aja nggak apa-apa. Saya tutup. Sudah jadi jalan kesuksesan untuk orang lain. Perjalanan seperti itu. Luluslah saya jadi S1, lulus S1. S1 saya juga lulus pesantren. Sudah lulus pesantren. Tingkat kuliah sudah selesai. Kuliah itu aliyah. Ya. Kalau di saya ada wisudanya. Ya. Di sini tidak ada wisudanya kan ya? Nggak ada. Makanya saya tanyakan kok nggak ada wisudanya ya gitu. Nah, ini gambar saya wisuda santri. Wes tuwa. Wes. Oh saya yang paling sini nih. Gak ketok lho piye? Itu di atas tuh Pak. Pak. Tulis Pak. Nah, kelihatan lho. Bersuruh layar Pak. Pakai layar Pak. Gak iso layare. Iso. Sedenti deh. Adek. Ayo Pak. Yang mau silakan. Cobaan bunuh. Coba saya nggak bisa. Oke. Profil saya ini. Umur berapa ya waktu itu ya? 9. Saya lulus S1 saya lulusnya 2008. 2008 ini lulus S1.
SD Satu. Hah? kita SD 1986 baru lahir. Berarti piro umur gue kira? bukan Pak. Hah? 28. 22 Pak. Betul ya? 2 tahun. Anak-anak ya foto. Belakang. Oh iya di belakang. Yes. Ini beneran Mas. Semoga bisa. Itu. Mana? Nah. Oke. Umur 22 tahun. S1 ya. Sudah lulus S1. Lulus pesantren. Bisa. Oke. Yes. DMI. Mana ada? Apa yang ini? Duplikat ya. Kalau diputar itu langsung bisa. Yo nggak bisa. Apa di kan dulu? Di apa? Di restart kan? Selesai. Dari sana. Kalau diputar langsung bisa. Dan telepon Pak. Oh, ngajak buka. Cari aja di Google aja. Google aja. Nanti aja tapi, oke. Saya lanjutkan ya. Lulus S1, lulusan pesantren, jadi guru, MTS, MA. Waktu itu sudah punya namanya NUPTK. NUPTK itu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau dosen namanya NIDN, nomor induk dosen nasional. Sudah jadi guru saya. Dulu itu saya sudah mikir, saya jadi guru. Ternyata enggak. Oke. Jadi ustaz di pesantren. Hah? Oh, di sini. Di situ ber. Terus waktu itu semua usaha saya sudah tutup. Sudah ditutup semua. Ya. Ya sekarang satu ini saya sudah tutup semua ini. Sudah tutup. Semuanya tutup. Nih. Kiai saya, Kiai Haji Arawani Junaidi, yang saya ngajar di Jati Guru ini, itu ngomongnya gini Mas. Kita di pesantren kecil ya, pesantrennya kurang lebih ya 50 sampai 100 lah. Saya manggil Abah. Abah. Sempat mau, tapi asik ya. Itu nanti aja ceritanya ya. Jangan bilang lain. Skip. Cerita cinta nanti aja. Sponsor banget dari pelajaran. Gini, Chris, awakmu iki gak cocok jadi pengusaha itu. Kamu itu ya wis jalurmu wis guru.
Itu ngajar. Di guru aja. Makanya saya ngajar di pesantren saya. Beliau pengasuhnya Kiai Arwani Junaidi. Wes, jadi guru aja, nggak usah lah. Itu kata Kiai saya yang waktu SMA. Kemudian Kiai saya yang di Malang satunya itu dawuhnya gini, Kiai Haji Muhammad Yahya, santri iku kudu ngaji, yen orang ngaji kudu ngajar, yen orang ngajar kudu ngaji. Jadi santrinya namanya pesantren Gading atau pondok pesantren Miftahul Huda Malang, itu santrinya dikasih hanya 2 pilihan, ngaji jadi santri, jadi murid, atau ngajar jadi guru. Kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau, Kiai Abdul Rahim Yahya, Kiai Abdul Rahman Yahya, Kiai Ahmad Arif Yahya, selalu juga dawuh seperti itu. Santri Gading iku kudu ngajar. Santri Gading iku kudune manfaatno ilmune. Selalu cara gitu. Sehingga wallahu alam, rata-rata alumni pesantren saya itu jadi guru semua. Termasuk Bapak. Mas saya itu juga lulusan sana, alumni sana. Jadi guru juga. Rata-rata jadi guru. Padahal background ilmunya sarjana. Kalau mas saya kebetulan sarjana sastra bahasa Inggris. Jadi guru dia sekarang. Padahal bayangannya bukan jadi guru sastra itu waktu itu jadi guide, jadi translator, penerjemah. Ada teman saya sarjana peternakan, jadi guru. Guru peternakan berarti. Guru SD. Oh, Akhirnya dia kuliah lagi jurusan pendidikan SPD. Jadi gelarnya 2, SPT, SPD. Rata-rata guru, entah guru itu formal atau non formal yang ngajar di madrasah. Itulah saya rasakan barokahnya pesantren di sini. Saya eskom jadi guru. Saya ngambil akta 4 setahun. Ini pelajaran untuk jadi guru. Karena saya waktu itu jadi guru. Walaupun ternyata sekarang jadi dosen. Ceritanya bagaimana? Kalau dosen tidak perlu akta 4. Dosen ada namanya pekerti. Pekerti itu cuma seminggu. Pekerti. Sah jadi dosen Mas. Pekerti ini sekitar seminggu lah. Seminggu atau 2 minggu? 10 hari. Minggu. Pekerti. Kalau jadi dosen ada sertifikat. Pekerti. Saya sudah ngikuti juga. Pekerti. Itu apa kesehatan? Belajaran apa? Oke ya, weh, keren ya, pemuda ini, pemuda. Keren ya Pak. Bapak sekarang umurnya berapa? Sekarang saya ini 2008 tambah 2020, ditambahi rolas ya, tambah rolas. Ya rolas ya, 3, 4. Tapi masih nanti September. September juga. September. Virgo. Virgo. 33 plus. Umur 33 sudah mengalami berbagai macam cobaannya. Punya anak berapa Kak? 4. 2. Syukur saya tidak sampai gila. Punya anak berapa Pak? Kalau saya sampai gila,
Nggak ada, bisa aja. Mungkin sudah ada. Kayaknya buat Kalian. lagi-lagi. Nangis di pojok kamar. Bapak kenapa? Nanti ceritanya nanti. Cobaan-cobaan itu setelah saya Nanya berapa? setelah mengenal Nanya berapa? dunia. Dua. Cowok cewek ya, Pak? Iya. Cowok cewek, Pak. Cowok cewek. Cowok cewek. Yang cowok bisa jawab. Yang cowok, Pak. Yang cowok berapa, Pak? 2 SD. Gembira ya? Setengah dua. Bentar, bentar. Sudah saya klik terus. Pak, itu bapak yang kelas 4 SD, Pak. Wah, HP saya mati. HP saya juga ada mereka. Aku baterainya, Bu. Udah ada baterainya, Pak. Ya. Lagi, Pak. Baterainya beli lagi. Kalau ada laki-laki di HP-nya atau di laptopnya tidak memunculkan keluarganya, perlu tanda. Calon imam berarti, Pak. Hah? Yakin jodoh. Mungkin dia mau cari lain. Nanti ada. Iya, baik. Pak, Oke, ini dulu ya. Ya, Pak. Setelah S1, alhamdulillah saya mencoba. Saya kan sedang memori juga, mengingat-ingat. Ya, karena pelajaran ini, maka saya mengingat-ingat apa yang pernah saya lakukan. Setelah S1, saya mencoba berbagai macam usaha, mulai cuci mobil, kafe, rental mobil, kursusan, pemenang. Rental mobil ada sekarang. Tutup kabeh. Fokus ke apa berarti Bapak sekarang? Katong berarti, Pak. Singkat cerita nanti kembali ke jauhnya kiai saya. Yes, kamu sengaja. Saya tiba-tiba kemarin itu, singkat cerita ya, nanti tolong di ini. Cerita dulu. Iya kan. Bapak jadi guru privatnya dia. Saya selesai. Ini ya saya sampaikan. Masalah saya selesai Desember 2019. Awal baru ini. Baru-baru ini, Pak. Baru-baru ini. Apa yang terakhir, Pak? Kerupuk. Jadi ketika sebelum itu kalian bertemu saya dan mungkin saya bisa tersenyum. Berarti Pak baru bangkit ya, Pak? Berarti kepintaran saya menyembunyikan masalah saya. Dan masalah itu juga tidak perlu diungkapkan. Apalagi kalau masalah itu karena kesalahanmu sendiri. Cinta. Orang. Singkat cerita, saya juga nggak ngerti. Wallahualam nggak ngerti. Apa? Ya masalah tapi nggak ngerti. Masalah selesai. Itu di hari berikutnya itu ada teman saya WA. Klis, awakmu kongkon nelpon Kiai Arwani.
Saya kan jenenge santri ya, mosok nelpon gak enak. Beliau yang nelpon saya. Iya itu. Gak tangkap. Hah? Lupa lagi. Akhirnya SMS, Klis, angkatan teleponku. Aku ya Arwani. Langsung tak telepon, saya yang telepon beliau. Telepon, ya wes ngobrol-ngobrol, ya kabarin, guyon-guyon. Saya kalau sama kiai yang kadang saya manggilnya abah biasa. Ya. Pernah nyantri di pesantren yang kecil? Belum. Itu biasanya emosi kita komunikasi. Sampai ojo telepon biasa. Saya biasa. Padahal saya sudah lama tidak menghubungi beliau itu. Oh, lama tidak menghubungi, baru telepon saya. Langsung katanya Pak. Hah? Ya ngobrol-ngobrol biasa lah, dia kabarin bisnis semua apa iki ngono. Mpun ya tutup sedanten nang ngono. Wis kandhani. Awakmu iki ajar bae. Nah, saya ditawari ada ini pembangunan pesantren di Lampung. Klis iki ono bangun pesantren di Lampung. Nek gelem awakmu tak budalno mrono. Wis ta awakmu cocoke ngajar, ora usah bisnis-bisnisan kowe. Yo, tak budalne rono ya. Nangane ngono. Nggih yae nanti tak anu lagi. Mosok ngomong enggak. Lah saiki ning dia awakmu teng Sukorejo ya. Waduh. Anu kuwi. Apa? Kiyupan wet beringin kuwi ning ngono. Tahu kiyupan wet beringin. Tahu. Main dapat dijawab apa tadi ngomong? Kiyupan wet beringin itu mamanya ini ada tumbuhan tanaman. Ini wet pohon beringin besar. Ini kan cahaya menghalangi. Ini kan akan sulit tumbuh. Kayak gitu. Kiyupan wit beringin namun yang ngono. Saya kan menceritakan kiai saya begitu. Wes, iya lho, budal iki wes berangkat to. Oke, itu dulu ya. Ya. Nanti kita lanjutkan. Tolong sambil dibaca materinya. Nanti sambil diangan-angan apa namanya? Saya harapkan ini sampean nulis ya. Tolong tulis. Walaupun kosong ya tulisan gitu loh. Tapi ada kolomnya, tulis di situ umur berapa ngapain. Ya Pak. Walaupun nggak ada ya Pak. Walaupun nggak ada. Umur ini 0 sampai 5 tahun nggak ada. 5 sampai ini nggak ada gitu. Masih minta orang tua, masih minta mbah. Ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan target ke depan. Sudah pernah berpikir target ke depan? Sudah. Kapan lulus D3? 2022. Pokoknya lama 2020 Pak. Kapan lulus S1? 2021. Kapan nikah? 2022. Kapan S2? Sudah ada tulisannya? Sudah tulis? Benar, sudah ditulis? Belum. Sudah. Yang sudah berarti sama dengan saya. Saya tuh waktu itu saya tulis semua. Itulah the power of
Writing. doa sebetulnya. Doa. Tulisan Doa. doa apa? Tulisan itu doa. Jadi tulis target-target Anda, simpan dengan baik. Nanti tidak terasa itu sudah Anda terlampaui semua. Cita-citanya apa? Bisnis. Cita-cita. Jadi orang kaya. Terserah cita-citamu apa, yang penting manfaat Amin. dan siapkan diri Anda. Kalian akan diuji sesuai cita-cita yang kalian pilih. Jadi orang kaya pasti akan dimiskinkan berkali-kali, baru nanti jadi orang kaya. Jadi pebisnis akan dirugikan, ditipu orang berkali-kali, baru akan jadi pebisnis. Itu pasti. Itu pola kehidupan seperti itu. Cita-cita Pak Alis apa? Nantikan di episode berikutnya.